Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, selamat datang di Forum Abdul Muiz. Malam ini series ketiga dari diskusi buku Pekanbaru, Nadi Sumatera yang Terlupakan. Kita malam ini membahas mengenai kerajaan Siak di antara dua anak raja. Itu merupakan bab ketiga dari buku Pekanbaru. Namun sebelum kita melanjutkan materi yang dikasih Bayu, teman-teman juga bisa bertanya. Misalnya kemarin kan sempat hadir di kelas minggu lalu, ada yang misalnya informasi yang miss atau apa, silahkan tanya. Terus mungkin per chapter nanti bisa juga dimulai dengan maksudnya bukan dimulai ya, per chapter nanti mungkin bisa juga bertanya langsung gitu. Jadi jangan disimpan, nanti malah keenakan cerita terus kelupaan, terus sampai rumah masih oh iya masih ada pertanyaan lagi gitu kan. Jadi misalnya teringat apa bisa langsung dipotong berarti ya. Boleh. Bambay ya. Bisa. Oke, jadi Bambay gitu. Jadi kita mulai aja kelasnya, silahkan. Oke. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah memasuki bab ketiga dari chapter buku. Itu sebetulnya ini menceritakan tentang konflik dua orang anak raja. Jadi kalau kita masuk ke dalam sejarah kerajaan Siak itu, raja kecil itu memiliki dua orang putra mahkota. Satu namanya Raja Alam, satu lagi namanya Tengku Buang Asmara. Nah, yang sulung itu bernama Raja Alam. Nah, Raja Alam ini siapa? Raja Alam ini kalau teman-teman berkunjung ke Masjid Raya Pekanbaru, ada komplek pekuburan bukit. Nah, silakan ke pojok sebelah kiri, itu ada satu makam paling tinggi. Nah, itulah Raja Alam. Beliau orang yang memindahkan pusat ibu kota kerajaan dari Mempura menuju ke Senaplan. Nah, Tengku Buang Asmara, beliau berada di Mempura. Itu raja kedua dari kerajaan Siak. Makamnya itu berada di desa wisata Mempura. Itu berada di agak pojok ke dalam. Nah, di situ dah. Jadi dua orang anak raja ini silih berganti. Jadi nanti tiba-tiba nanti Raja Alam, tiba-tiba nanti Raja Mahmud atau Tengku Buang Asmara berganti peran menjadi raja, sehingga selama peranan itu dari 1746 dari raja kecil meninggal hingga 1755 itu silih berganti tuh. Si anu jadi raja, si anu jadi raja, si anu jadi raja. Nah, itulah yang menyebabkan kerajaan Siak menjadi sebuah kerajaan besar, sehingga memiliki wilayah jajahan sampai dengan di utara, sampai dengan Aceh Tamiang, sampai juga dengan beberapa wilayah di selatan seperti Bangka Belitung. Itu termasuk wilayah eksplorasi dari kerajaan Siak, dan juga di arah ke utara dari Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Kabupaten Kepulauan Anambas. Itu merupakan daerah jelajah dari raja-raja Siak, bahkan sampai ke Terengganu, Kedah, Jawa Selangor, kemudian Negeri Sembilan, Rembau. Nah, itulah wilayah-wilayah yang menjadi bukan taklukan sih, tapi kalau yang di Pulau Sumatera iya, tapi yang kalau di daerah yang lainnya itu kayak bekerja sama lah antara putra mahkota dan para raja-raja masing-masing. Bisa di next, Kak Mike. Nah, jadi inilah bagan alirnya. Kalau misalnya bingung, memang bingung karena kerajaan Siak itu memiliki 12 orang raja. Pertama Raja Kecil, terus Raja Tengku Buang Asmara, Raja Ismail, Raja Alam, Raja Muhammad Ali, Raja Yahya, Raja Said Ali, Said Ibrahim, Said Ismail, Said Sarif Kasim I, Sarif Hashim, dan Sarif Kasim II. Nah, masing-masing ini memiliki timelinenya. Jadi yang dari satu ini beliau Raja Kecil Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, inilah yang menjadi raja pertama dari kerajaan Siak. Kemudian beliau memiliki dua orang anak seperti tadi yang saya ceritakan. Pertama Raja Alam atau Sultan keempat,
Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, ini di Pekanbaru. Terus ini Raja Mahmud atau Sultan Muhammad Abdul Jalil Shah itu berada di Siak, di Mempura. Nah, Raja Alam memiliki anak. Nah, ini yang pendiri Pekanbaru, Raja Muhammad Ali atau Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah. Agak panjang memang karena gelar beliau banyak. Kemudian Raja Alam memiliki anak perempuan bernama Tengku Umbung Badriah. Inilah emak dari Raja ketujuh keturunan Arab. Jadi makanya kalau orang berbicara tentang kerajaan Siak itu begini. Karena dia banyak sekali tali menali sehingga harus ditarik dulu nih kemana jatuh-jatuhnya raja-raja itu. Seperti ini Sultan Ismail. Sultan Ismail ini punya anak Raja Yahya. Sultan Ismail punya adik juga namanya Tengku Busu. Nah, banyak mereka itu saling berkait satu sama lain sehingga memang untuk menceritakan tentang kerajaan Siak sendiri itu memang butuh satu apa ya, saya rasa butuh satu forum sendiri untuk bisa membedah ini dari sini turunnya kemana karena dari tahun 1722 sampai dengan Indonesia Merdeka 1945, berarti ada sekitar 200 tahunan lah perjalanan dari kerajaan Siak, 100-an tahun lah perjalanan kerajaan Siak itu, sehingga memang itu masing-masing raja memiliki wilayah-wilayah taklukan masing-masing. Nah, Raja Kecik itu, dua orang anak raja itu bertemu di Buantan pada saat Raja Alam berumur 14 tahun dan Raja Tengku Buang Asmara atau Raja Mahmud berumur 4 tahun. Nah, ini cerita ini dituliskan dalam syair Hikayat Siak. Syahadan maka tersebutlah perkataan anak kanda baginda yang ditinggal di Rawas. Rawas ini mana jadi Raja Alam nih 5. Emak dia itu adalah Batin. Batin itu apa ya? Kepala suku di Musirawas, Palembang. Jadi waktu Raja Kecik masih remaja, anak batin. Ya, waktu si Raja Kecik masih berkelana, beliau singgah di Musirawas dan menikah dengan anak batin dan lahirlah Raja Alam. Raja Alam ini anak pertama lah ya. Ya, tapi bukan anak Gahara. Anak Gahara itu bukan berasal dari keturunan bangsawan. Dia adalah pimpinan suku. Bapaknya si maknya Raja Alam, atuknya dia. Nah, kemudian maka ia pun hijrah ke Palembang. Maka mendengar kabar Paduka Ayahanda sudah menjadi raja di dalam Siak. Dan Raja Alam pun datanglah ke Siak mendapatkan Paduka Ayahanda. Inilah narasi tentang pertemuan dan perjalanan Raja Alam dari Musirawas atau Palembang menuju ke Siak pada umur 14 tahun. Itu bisa dilihat dalam narasi Donald J. Gowdy, Critical Edition of Syair Perang Siak. Jadi ini disertasi dari Donald J. Gowdy. Jadi dia melihat ada dalam versi tutur dari kerajaan Siak itu Hikayat Siak dan Syair Perang Siak (SPS). Nah, dia menuliskan membedah narasi dari syair Perang Siak itu dan sehingga dia menarasikan Raja Alam dan Tengku Buang Asmara bertemu pada umur segitu. Tuh. Nah, kemudian dalam perjalanannya antara Raja Alam dan Raja Kecik itu memang hubungannya akrab lah, ikrib. Nah, kemudian dalam Tuhfat An-Nafis, nah sayangnya karya-karya ini ada sih beberapa masih dijual di Malaysia, tapi kalau di kita kayaknya enggak ada deh. Tapi kalau di Malaysia masih ada. Nah, dalam Tuhfat An-Nafis itu diceritakan bahwa Raja Kecik itu memiliki rival Raja Kecik itu memiliki rival. Kemarin kan kita sudah cerita, ada namanya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, anak dari Datuk Bendahara. Tahun 1737 Raja Kecik menyuruh Raja Alam menyerbu Sultan Sulaiman di Riau. Kemudian
Karena walaupun dalam serbuan ini Raja Alam kalah, tetapi Raja Kecik memberikan gelar kepada Raja Alam yang di Pertuan Muda, artinya Perdana Menteri. Nah, semenjak tahun 1737 inilah catatan dari VOC, surat menyurat, itu sudah mulai masuk nama Raja Alam. Tetapi Raja Muhammad Ali, Raja Tengku Buang Asmara belum sama sekali masuk ke dalam catatan VOC. Setakat ini masih terbayang, karena ini pasti nanti yang mana pasti itu sering terjadi. Bahkan istri saya pun juga masih memiliki proses yang panjang untuk memahami pertelagahan dua anak raja ini. Kira-kira memahami atau ada pertanyaan atau ini siapa? Silakan. Monggo. Yang kemarin sudah mendengarkan cerita tentang Raja Kecik. Nah, yang bertanya, siapa Sultan Sulaiman? Sultan Sulaiman adalah anak dari Datuk Bendahara. Dia kecewa, marah karena Raja Kecik membunuh ayahnya, sehingga Sultan Sulaiman memiliki dendam terhadap Raja Kecik. Nah, selama perjalanan waktu, memang Raja Kecik memang menyuruh beberapa kali Raja Alam untuk ikut berperang dengan pasukan dari Sultan Sulaiman serta pasukannya. Begitu. Ayo, ada pertanyaan? Atau masih belum terbayang, atau baru pertama kali mendengar keturunan-keturunan kerajaan Siak, karena memang rumit. Kenapa namanya Buang Asmara? Karena waktu itu Tengku Kamariah, mak dari Tengku Buang Asmara, itu diisolasi oleh abangnya si Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, diisolasi di Riau, di Kepulauan Riau. Kemudian Raja Kecik itu menjemput kembali istrinya yang pada saat itu keadaannya hamil. Dijemputlah si Tengku Kamariah itu bersama pasukannya. Raja Kecik itu membawa 150 orang Bugis yang permintaannya, kawankan aku menjemput istriku, apapun yang terjadi di sana, kita siap berperang sampai tumpas. Kemudian Raja Kecik berhasil menjemput istrinya dan dibawalah ke Buantan. Makanya nama kecil dari Tengku Buang Asmara adalah nama kecil dari Raja Mahmud adalah Tengku Buang Asmara, karena beliau itu untuk mengenang ibunya pernah dibuang di Riau. Artinya dikurung oleh abangnya. Next, oke. Nah, sebetulnya narasi dari perseteruan ini itu memang masih sumir antara beberapa penelitian yang dilakukan oleh penelitian-penelitian sejarah sebelumnya, tetapi pada saat research buku Datuk Laksamana Raja di Laut, kebetulan ketemu surat yang bertarikh 27 Mei 1740 dalam Batavia in Common Brieven Book Malaka 1741 yang menceritakan bahwa Encik Kampar atau Datuk Kampar membawa surat kepada VOC Malaka yang menjelaskan bahwa yang menggantikan Raja Kecik adalah Sultan Muhammad Abdul Jalil ibni Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah, atau dikenal dengan nama Sultan Muhammad atau Tengku Buang Asmara. Nah, surat ini lah yang menjadi awal dari pangkal balanya perseteruan atau bertelaganya dua orang kakak beradik ini. Nah, Encik Kampar ini adalah pemimpin lokal di Muar. Muar itu mana? Di Muar atau di Johor. Dia dulunya adalah pimpinan lokal. Kemudian seiring berjalan waktu, karena beliau memiliki hubungan kekerabatan atau sering membantu Raja Kecik, dibawalah beliau sehingga mendapat gelar Datuk Kampar. Bisa dikeser kanan, Bu? Lagi. Nah, ini besar kan? Kanan. Nah, ini Sultan Muhammad Shah ibni Sultan Abdul Jalil. Inilah narasi bahwa terjadi pergantian kepemimpinan antara Raja Kecik ke Tengku Buang Asmara atau Raja Mahmud atau Raja Muhammad.
Ini versi tertulis atau dokumentasi dari yang ada di VOC Malaka. Geser kanan, Bu. Ya, kiri. Ya. Nah, ini. Negori Encik Kampar 27 Mei 1740. Jadi dia membawa surat ini ke VOC Malaka. Di internal kerajaan Siak, memang mereka sudah menetapkan bahwa nanti yang akan menggantikan Raja Kecik adalah anak dia yang Gahara, Raja Mahmud. Geser kiri, Bu. Bawah. Nah, ini. Nih. Nah, ini translate terjemahan Malay script. Jadi terjemahan surat Melayu Sultan Abdul Jalil Muhammad Syah Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah alias Raja Kicil. Nah, ini yang menceritakan, jadi Raja Kecil sendiri pun dia sudah melegitimasikan penggantian dia sebagai raja kepada anak dia yang Gahara atau anak keturunan bangsawan. Zoom out, Bu. Mana? Tetapi zoom out. Nih, Batavia in Common Breven Book 1741, surat dari Encik Kampar 27 Mei 1740 perihal pergantian Raja Kecik oleh Sultan Mahmud. Ini bisa dilihat di National Archive of Netherlands, surat menyurat yang ada di VOC. Zoom next-nya. Nah, ini menariknya. Next. Nah, kemudian kita berencana, Tuhan menentukan. Sedap. Tengku Kamariah, istri dari Raja Kecik, sakit dan meninggal dunia. Inilah dia. Kemudian Raja Kecik sangat sedih dan mengalami sakit tanda kutip atau lupa ingatan. Raja Kecik lupa bahwa dia sudah menitipkan surat pergantiannya itu kepada Encik Kampar yang dibawa ke VOC Malaka. Dia lupa kejadian ini karena saking cintanya dengan Tengku Kamariah, beliau, kalau dalam narasi Hikayat Siak ataupun dalam Tufat An-Nafis diceritakan, beliau itu menghabiskan hari-harinya di kuburan istrinya. Jadi dia tidak peduli lagi dengan kejadian yang ada di kerajaan Siak. Nah, sehingga dua anak raja yang memiliki kubu itu berebut. Oh, ini kesempatan nih, karena raja lagi keadaannya itu lagi rungsing. Di zoom out, Bu. Sini, Bu. Nah, dari narasi ini yang sebanyak-banyak ini, ada intinya, ada dikabarkan bahwa Raja Kecik dalam surat 1745, 26 Februari 1745, artinya setelah 1740, 5 tahun kemudian, Raja Kecik mengalami sakit. Artinya mengalami kondisinya itu sebetulnya bukan hilang ingatan sih, tapi apa ya? Iya. Kurang lebih lah. Karena dia fokus sama terlalu mencintai istrinya. Dan dalam surat ini kita tanya sama anak psikolog. Iya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Ada, dia punya istri lain ya? Ada, tapi yang paling disayangi Tengku Kamariah. Yang di Musirawas. Ya, istri pertama. Istri pertama enggak terlalu diinikan, tapi yang betul-betul dicintainya yang Tengku Kamariah ini. Nah, di scroll, Bu. Sini. Sebentar. Oke, ini. Di zoom yang ini. Oke. Ya. Jadi 1745 Raja Alam itu malah berpindah menuju ke Siantan, Pulau 7. Jadi di sini dalam narasi surat ini, Oudsten Raja Alam di Alsnog Velgigen van de Graneson. Intinya si Raja Alam itu berangkat menuju ke Siantan dan menguasai Siantan. Sedangkan Raja Mahmud atau Raja Mahomet itu menjadi PLT ya, karena Raja Kecik itu sudah mengalami sakit. Dan dalam surat ini juga dinarasikan Raja Mahmud itu ingin kembali menjalin hubungan kerjasama dengan pihak dari Kerajaan Johor. Ini suratnya di zoom out, Bu. Di sini dalam Batavia in a Common Breven Book Malaka 1746, laporan dari Gubernur Malaka 26 Februari 1745 yang menuliskan bahwa Raja Kecik
dalam keadaan sakit dan Raja Alam menjadi penguasa di Pulau Siantan. Sehingga walaupun dalam keadaan perang, Raja Alam itu memilih untuk keluar dari kerajaan sebentar dan dia menuju ke wilayah paling ujung dari kerajaan Johor, Kabupaten Kepulauan Anambas. Kalau misalnya teman-teman lihat di Google aja, Kabupaten Kepulauan Anambas itu wilayah terluar dari kerajaan Johor dulunya, kemudian sempat berada di bawah kendali Raja Alam selama 1745 sampai dengan 1749. Gitu. Nextnya, Bu. Ini sebelum kita narasi ini, Raja Kecik mengalami lupa ingatan atau sakit itu dituliskan dalam dua pertama Tufat An-Nafis maupun Hikayat Siak. Jadi surat itu memiliki benang merah dalam Tufat An-Nafis ataupun Hikayat Siak, yang dalam pernyataannya pada saat itu Raja Kecik berada di kuburan Tengku Kamariah karena mereka dua anak raja ini sibuk berperang. Kemudian keluarlah narasi ini, siapa yang hidup itulah anak kita. Maksudnya karena mereka berperang, akhirnya Raja Kecik dalam kondisinya lupa ingatan, dia langsung mengatakan, siapa yang hidup itulah anak kita, siapa yang hidup itulah yang menjadi raja di kerajaan Siak. Dia lupa bahwa pada 27 Mei 1740 sudah dibawa surat dari Encik Kampar kepada VOC di Malaka yang menyatakan bahwa yang mengganti dia adalah anak dia yang nomor 2, si Tengku Buang Asmara itu. Begitu. Nah, inilah awalnya kenapa kerajaan Siak kemudian menjadi kerajaan yang wilayah teritorialnya begitu luas. Ada pertanyaan sebelum lanjut? Ada pertanyaan. Tadi posisinya Encik Kampar itu sebagai siapa? Kenapa utusan dia yang Raja Kecik? Utusan Raja Kecik karena memang yang ngikuti dari awal ya berarti? Ya, dia sempat membantu. Yang ngikuti sebelum, maksudnya utusan waktu dari Pagaruyung itu berarti ya? Bukan. Jadi dia itu waktu ada perang 1737-38 dia ikut membantu. Kemudian dia ikut ke Raja Kecik. Berarti ini datuk yang berbeda lagi dari utusan. Berbeda, ya. Oh, akhirnya dia tetap mendapat gelar Datuk Kampar ya, atau Encik Kampar. Ya. Jadi posisi dia sebagai utusan. Itu kenapa dia yang menyurat di VOC? Dia membawa surat. Oh, dia membawa surat karena Raja Kecik mengetahui bahwa yang menggantikan dia adalah anak dia, Raja Mahmud. Oh iya, oke. Gelar Encik itu posisinya di mana dengan Tengku dengan apa? Encik itu kayaknya gelar yang diturunkan, gelar jabatan kayaknya, Bang. Kalau Tengku Syahid sama Wan kayaknya itu keturunan. Tapi kalau Encik sepertinya dia sama seperti orang kaya, gelar yang diturunkan. Kan ada namanya orang kaya, terus datuk segala macam itu. Aku misalnya datuk, anak aku belum tentu gitu. Itu jabatan. Tapi kalau Wan Tengku Syahid atau raja lah di Kepri, itu memang turunan. Tuh. Turunan itu maksudnya kalau dia Misalnya aku nih nikah, anaknya dapat gelar Encik. iya, enggak, itu bukan Encik. Kalau Encik enggak, Bang. Makanya itu bingung juga karena ada orang sekarang yang pakai gelar Encik itu padahal. Itu tahu semua tahu lah. Sama tahu lah. Sama sebenarnya seperti yang Oka. Ya. Dan itu maksudnya gelar yang diberikan Ibaratnya aku ini Palinas lah misalnya. ya, nah itu kan turun ke anak. Iya, betul. Tuh, jadi secara konsensus ya kayak kenapa ada gelar raja itu adalah keturunan Bugis kalau di Kepri. Terus kenapa ada gelar Wan Tengku Syahid di kita ya itu karena memang itu kan ada Arab dan ada Melayunya kan gitu. Ada pertanyaan atau makin bingung atau makin apa ini? Pasti makin bingung karena tujuan kita kan membingungkan orang. Itu bingung sama nama. Ya. Yang Raja Alam ke Anambas itu gimana ya? Berarti Siak memperluas wilayah kekuasaannya. Iya. Ada dua pemimpin berarti. Iya, betul. Jadi Raja Alam ini dia unik. Kalau di sebagian besar sejarawan yang fokusnya adalah raja-raja di Asia, di pantai timur Sumatera, itu menarasikan memang Raja Alam ini sebagai orang yang meletakkan dasar kenapa kerajaan Siak menjadi kerajaan berbasis laut. Karena darinya Raja Kecik itu kan dia hanya bermain dari Sungai Siak
kerajaan Johor, Tanjung Pinang dan sekitarnya, Daik Lingga, terus masuk lagi ke Sungai Siak. Artinya jangkauannya kan tidak luas. Tapi begitu Raja Alam ini tahun 1740 itu dia berangkat dari kerajaan Siak menuju ke Batubara. Batubara berarti utara, ke Sumatera Utara. Dari sana dia langsung berlayar lagi menuju ke Anambas, Laut Cina Selatan. Artinya dia memiliki armada dan memiliki pasukan yang memang fokusnya ke kelautan. Nah makanya bagi sebagian besar sejarawan, kalau saya juga sepakat hal itu, bahwa Raja Alam inilah memang peletak dasar dari Siak itu menjadi kerajaan berbasis maritim. Nah kemudian dilanjutkan oleh keponakannya yang bernama Raja Ismail. Itu nanti bab ke-6. Raja Ismail. Berarti anaknya Raja Mahmud. Raja Mahmud. Itu juga melanjutkan dari yang ya. Ponakannya. Dilanjutkan oleh keponakannya Raja Alam, berarti anaknya Raja Mahmud. Kan dia saudara tuh. Nah, pusing kan? Pusing, pasti. Berarti kau keponakan kau si ini yang itulah. Pasti pusing, pasti pusing. Tapi kan si bapaknya Raja Kecil nunjuk si Raja Mahmud. Ya. Kenapa? Karena dia bangsawan kali. Ya, karena dia bangsawan, anak Gahara. Sedangkan Raja Alam ini kan dia ini punya armada, dia udah Iya, dia memang lagi hidup, ya. bapaknya ceritain Ya, bapak betul. hidup nih. Ya. Anak pertama Ya. networknya luas. Ya. Sedangkan ini anak kedua karena bangsawan. Tapi kan tetap ada dalam kerajaan Siak itu kan ada dewan kerajaan. Politik dewan kerajaan yang menunjuk anak Gahara sebagai pimpinan. Jadi Raja Alam ini mau siapapun kuat armada dia tetap dianggap bukan keturunan bangsawan. Karena mak dia kan anak batin, penguasa suku. Musirawas lagi Palembang lagi. Palembang. Kalau dulu kan kepala-kepala suku itu kan identik dengan kesaktian, dengan apa. Jadi kayak memang ilmu kebatinan itulah yang dijadikan oleh kayak Raja Kecil dan pasukannya itu untuk mengumpulkan pasukan lagi. Kan dia pergi didampingi oleh 4 orang datuk kemarin kan, tidak mungkin kan dengan sebentar aja atau dengan kemampuan orang biasa jadi bisa mengumpulkan orang yang banyak jadi pasukan untuk yakin bahwa dia memang raja yang berhak untuk mengambil haknya ke Johor gitu. Ya, tapi sebetulnya kalau aku menurut analisaku adalah dari kelupaan Raja Kecil akan ini sebetulnya. Dia dah kondisinya kan lagi stres lah ya kali ya. Iya. Ya, lagi stres, kemudian dia di kuburan itu mengatakan siapa yang hidup itulah anak kita gitu. Jadi kayak dia memprovok. Adalah biar aja lah, perang aja lah gitu. Siapa yang hidup itulah anak saya, itu yang akan melanjutkan. Sehingga memang terjadi nih perang 2 adik beradik ini. Nah itu kalau misalnya dibedah ya, Bekelindan 1750 ada bang, 1750 sampai dengan 1755, 17 next ke. Nah inilah kelindannya, kelindan perang antara adik-beradik ini. Ini misalnya 1746 Raja Kecil meninggal, beliau sudah menjadi raja. Ya, perang nih, dungdang, menang Raja Alam. Jadi setelah dia sultan selama 1 tahun, 1746, 1747. Raja Mahmud karena kalah 1746, berangkatlah dia ke Kepri, minta bantuan kepada omnya, paman. Oh, om. Paman ya, paman. Bahasanya paman lah. Pamannya Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Balik lagi dia, perang lagi, menang dia 1746, 1747, 1753. Lama ya. Lama bang, lumayan. Tapi Raja Alam dalam eksilnya, dalam perjalanannya, dia mengumpulkan pasukan terus tuh. Pang, datang lagi 1753, 1755. Nih. Ya. 1755 Raja Mahmud balik lagi ke Sultan Sulaiman minta bantuan, perang lagi. Nah, inilah periodisasi terlama dari Raja Mahmud 1755 1760 karena beliau meninggal 1760. Nih. Nah, ini nih anak beliau dia jadi raja, Sultan Ismail. Nih, anak Raja Mahmud, keponakan dari Raja Alam. Perang lagi sama Raja Alam. Jadilah Raja Alam Raja 1761 1765. Beliau meninggal 1765. Pemindahan ibu kota Pekanbaru ke Senapelan 1763. Sekitar bulan September. Nih. Oh, di akhir-akhir masa ya.
Itulah kenapa diimpor demokrasi itu Oh ya. ya, nah inilah kenapa, dari sinilah kenapa kerajaan Siak itu menjadi sebuah kerajaan besar. Karena Raja Alam itu dia terus ke utara. Asahan, Panai, Batubara, Deli Serdang, kemudian dia juga masuk ke Rokan, dia menjalin perang sama orang Kedah, beli dia ke Selangor, bahkan ke Pulau Tujuh. Ini dia, zaman ini, dia menjadi raja sampai dengan tahun sini, 1746 sampai dengan 1749, periodisasi ini, beliau menjadi raja di Kabupaten Kepulauan Anambas, di Siantan, raja di laut gelarnya. Nah, Iya. Ada nggak narasi-narasi dari misalnya ada nggak narasi? kerajaan-kerajaan yang di Johor tentang Ada. Siak, Ada. kerajaan yang di Aceh tentang Siak pada era yang sama, Oh. atau kerajaan-kerajaan di Deli Serdang pas segala macam Nah. pada tahun yang sama mereka punya buku histori sendiri, riset disertasi atau apa segala macam yang mengcompare apakah realitas itu seperti ini? Ada. Jadi tahun 1930-an itu ada nama bukunya tuh Gischenedis van Asahan. Jadi ceritakan tentang sejarah Asahan. Itu memang ada tahun 1761 menceritakan keterlibatan Raja Asahan membantu Raja Alam dalam perangnya merebutan ini. Tetapi kalau kita melihat surat menyurat, Bang, terutama surat menyurat VOC ini langsung mengumpulkan itu dalam satu kepala. VOC surat menyurat Batavia menuju ke Malaka. Nah, disitulah berkumpul semua. Nah, waktu itu kayak Deli, Asahan itu tidak menjadi sebuah kerajaan besar mereka menarasikannya. Tetap Siak. Karena penguasa utamanya adalah Siak. Ya, sehingga paling yang ketemu itu cuma sempilan-sempilan saja. Johor pun dia digabungnya dengan Siak. Jadi kayak ini Johor Riau, Siak gitu. Kayak gitu-gitu aja berbalas pantunnya, dan Malaka. Karena tiga puak inilah yang itu menguasai Selat Malaka pada saat itu. Tetapi kalau misalnya kita keluar dari sumber primer ini, kayak misalnya beberapa sejarawan yang memang sudah menulis, mereka tetap akan kembalinya kepada sumber-sumber surat menyurat VOC tadi sebagai pijakan awalnya. Sehingga memang tetap ujungnya adalah narasi bahwa Siak sebagai kerajaan yang menguasai 12 wilayah jajahan, itu memang terlihat dominasinya di situ gitu. Karena itu penting untuk klaim itu kan. Ya, betul. Nah, dari sinilah kenapa rumit. Bukan begitu, Pak Editor? Nanya sedikit. Ya. Ini satu orang namanya banyak ya, Raja Mahmud nih. Iya. Raja Muhammad. Iya. Maret, Iya. macam. Iya. Yang dipakai resminya mana? Kalau yang dipakai VOC Mahmud. Muhammad. Muhammad itu suratnya. Elisa Netzer nulisnya Mahmud. Nama keluarga memberikan nama Mahmud. Mahmud atau Muhammad? Muhammad. Keluarga memberikan nama Iya. Muhammad. Terlinggarnya Belanda. Iya, Mahmud. Jadi Mahmud. Oke, Mahmud. Nah, jadi ya, oke. Oke ya. Tapi karena Raja Alam simpel namanya, Alamuddin. Oh ya, Alam, udah itu selesai. Apa, Bang? Ya emang kayak gitu juga, karena kayak orang barat menyebutkan Mohammed itu Muhammad kan. Ya. Muhammad, Mahmud. Kalau jadinya Mahmud. Nah, beginilah kelindannya dua anak raja, tetapi inilah yang menyebabkan kenapa kerajaan itu menjadi besar seperti ini. 1755 sampai 1755 sampai dengan 1760, Raja Mahmud itu memilih berdagang sampai dengan Kedah. Nah, Raja Alam dia meneruskan pergolakannya sampai dia berhasil mengepung Malaka. Nah, narasi-narasi inilah yang menyebabkan kalau kita bicara kerajaan Siak besar, empire bisa jadi karena dia sampai ke Bangka Belitung, Selat Karimata, Bangka Belitung, sebagian Kalimantan, Terengganu, mana lagi ya 12 wilayah jajahan luas. Tapi itu berhenti setelah periodisasi Said Ali, bawahnya lagi 1811. Setelah itu ya dia cenderung teritorial, dari yang dulunya kerajaan berbasis laut kemudian menjadi kerajaan berbasis teritorial tuh. Jadi Sekitar 50 tahun kemudian setelah yang timeline setelah Alam terakhir ya. iya 1811 kemudian 1811 lah, setelah 1811 berarti itu Said Ali. Said Ali.
Setelah itu dia jadi cenderung teritorial, bukan lagi menjadi sebuah kerajaan berbasis lautan. Itu. Next Bu. Bu. Ya. Tidak tuh. Yang merangkap juga admin sosmed. Oke, nah ini aku mengambil Raja Alam sebagai penguasa Siantan, raja di laut, karena memang beliau adalah anak pertama. Kemudian, nah inilah dia. Berdasarkan surat tadi, sejak 1745 sampai dengan 1749, Raja Alam menjadi penguasa di Pulau 7. Nah ini kuburannya. Ini berada di sakit. Nah, berada di kawasan pekuburan bukit. Ini Raja Masjid Raya. Ya. Raja Hasan Masjid Raya. Ini Raja Alam, ini istrinya, orang Bugis. Jadi kalau orang berbicara ada irisannya dengan Bugis, ada. Dia menikahi adiknya Daeng Kemboja yang di Pertuan Muda 3 Kerajaan Johor. Dan dari sinilah emaknya para raja-raja yang keturunan Arab. Nih, Daeng Khadijah. Jadi mereka nih suami istri dimakamkan di komplek pekuburan bukit yang berada di samping dari Masjid Raya Pekanbaru. Cagar budaya juga. Bisa dulu Bu? Ada Masjid Raya Masjid. Wah, enggak. Strukturnya lagi. Nah, di Pulau 7 nih, dulu zaman dulu, mungkin zaman Bang Yer masih muda, itu Kabupaten Kepulauan Anambas disebut dengan Pulau 7. Sampai tahun 80-an 90-an masih. Ya, masih bernama Pulau 7. Kemudian Raja Alam menikahi Daeng Khadijah, adik Daeng Kamboja. Ini menarik karena Daeng Kamboja tahun 1747 itu mengusir Raja Alam dari Pulau 7. Tetapi Raja Alam keluar, dia ke Matan, ke Kalimantan, balik lagi, dinikahinya lah adik dari Daeng Kamboja, sehingga mereka ipar-iparan. Inilah sekutu terkuat dari Raja Alam. Jadi Raja Alam menguasai lautan, Daeng Kamboja bermain di kawasan perdagangan berada di sekitaran Kepulauan Riau. Jadi surat menyurat itu dominasinya Daeng Kamboja, Raja Alam, Raja Mahmud. Daeng Kamboja, Raja Alam, Raja Mahmud. Tuh. Kemudian ini korelasinya pada Sahih Ikat Siak menarasikan, maka Baginda pun menjadi raja di Siantan, dan orang Siantan tidak lagi ke Siak ataupun ke Riau. Segala Tokong ini adalah pulau-pulau yang berada sekitar. Ya, Tokong itu pulau yang batu. Jadi tidak ada kehidupan. Itu semuanya bagian dari Raja Alam. Nah, dia inilah yang menjadi narasi awal kenapa kerajaan Siak itu kemudian berubah dari kerajaan yang sifatnya teritorial, artinya penguasaan sungai, menjadi kerajaan berbasis samudra. Inilah dia. Jadi pelopornya sebenarnya memang Raja Alam ya. Ya. Raja kecil kan jelas perdagangannya, perjalanannya tadi Pagaruyung, ke Musirawas, terus ke Bengkalis mengumpulkan pasukan, baru ke Riau, terus ke Johor gitu. Ya, artinya tracking penguasaan wilayahnya ya bisa terlihat tuh tidak terlalu hopping island lah istilahnya sekarang ya, pulau ke pulau gitu. Tapi anaknya ini sampai ke utara, ya, sampai ke yang dikenal sebagai Sea Rider itu siapa? beliau. Raja Alam kan? Ya. Jadi dari Batubara itu di Sumatera Utara dia turun bawah, naik lagi dari ke atas. Jadi kalau misalnya klaim Indonesia Raya nih, bahwa kita itu sampai ke sana ya jadi wajar, ada historical. Ya. Karena dari surat menyurat pertama kan ada tuh tadi dia Siantan, Hikayat diperkuat juga kan. Nah itu, ada buku yang menulis tentang ini juga, Gentle Janus. Ini merchant prince ini artinya adalah pedagang yang sopan, VOC, dan hubungan yang erat antara hubungan diplomasi antara kerajaan-kerajaan di Melayu 1740 sampai dengan 1800. Nah, dia menuliskan dengan setelah perang, dia 1750 kan diusir tuh, dari 1750 sudah tidak lagi menjadi raja di Siantan. Dia keluar. Dia menuju Pulau Bangka, membawa 22 kapal dan 300 orang pasukannya. Kemudian dia menyebabkan Sultan Palembang membayar upeti sebesar 2.000 real atau 6.000 gulden pada saat itu.
Jadi waktu itu orang Palembang lembaga ya? Belum. Belum. Ada lebih baga lagi. Siap. Si Rider. Nah, ini ditiru oleh keponakannya Sultan Ismail. Sekitar eksilnya itu 1700-an, 1770-an, dia meniru apa yang dilakukan oleh pamannya. Tetap Palembang menjadi tujuannya, karena timah. Karena timah di Petapan sudah mulai habis. Next, Ke. Ya kalau di akhir begitu, kapan mulai nak baga lagi tuh? Ini, Nah, setelah Traktat Siak 1858. Sultan ke-8, Sultan Said Ibrahim. Sultan Said Ismail. Karena yang 9, Sultan 9 tuh. Sultan ke-7 itu ya Said Ali. Said Ali itu masih Masih baga tuh. itu lebih lain banget. Karena mentornya ini. Cucunya ini. Mentornya ini. Cucunya Raja. kita artinya mereka penguasa-penguasa itu mampu membuat narasi yang membuat orang yakin untuk jago gitu. Iya, memang iya. Iya. Jadi dalam Tetap narasi ya, Bang. Oh iya pasti. tetap jadi Kalau sekarang copywriting berarti. ya. Iya kan kalau mau politikus apalah ya. Iya. Dia tidak perlu. Ya itu termasuk ya jualan ya, termasuk Iya. bisnis juga kan butuh copywriter kan. Next. Tapi kalau nggak baga betul kan nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Kalau isinya fakta gitu ya, kalau cuma bacot aja Iya, ya nggak bisa bisa. ya. Nah, ini baga asli. Karena dia ditulis dalam surat menyurat VOC. Dia pakai itu pakai batik. Campur-campur. Ini baga ya kan? Ya. Campur-campur. Tetapi yang jelas dia memang paling besar. Nah, ini adalah Kabupaten Kepulauan Anambas, salah satu gugusan Pulau 7 yang dulu menjadi bagian dari Siantan. Rumah mama saya. Ya Allah. Nah, wilayah sejauh ini itu sudah dikuasai dia gitu. Sudah dikuasai? Sudah dikuasai Raja Alam. Jadi Anambas ini kan utaranya Kepri. Ke Lempar sedikit sampai Vietnam. Iya, lempar kolor itu sampai Vietnam itu 20 jam lagi naik kapal itu sampai Vietnam. Itu sampai Raja Alam itu sampai di sana gitu. Dan menjadi pimpinan selama kurang lebih 4 tahun. Bagi narasi kerajaan Johor, Pulau Siantan ini adalah tempat sarangnya bajak laut. Tetapi Raja Alam masuk ke sini dan menjadi pimpinan. Ya mungkin orang sekarang bingung ya, kenapa kok orang dulu tuh Baga itu. berani itu sebagai itu. Sebenarnya sederhana, penjelasannya itu cukup kita tuh orang berada di wilayah-wilayah yang memang menakutkan, laut, kasar dan segala macamnya itu tinggal bangun narasi, apalagi ada Bugis, ada macam-macam orang. Ya, dan Raja Alam juga dia memiliki banyak pasukan kan, ada Bugis, ada orang laut, ada orang Minangkabau, ada orang Melayu yang semuanya tergabung dalam pasukannya dan itu ada kepentingan bisnis besar Ya. di wilayah itu, sehingga kalau nggak keras ya nggak mungkin kita bisa kayak gitu. tapi dia juga kalau menurut aku sih fair karena secara yang dirampoknya itu adalah kapal-kapal VOC. Jadi ada dalam salah satu surat itu dia di Pulau 7 1745 dirampoknya kapal Nancy, kapal yang punya VOC itu. Dia membawa 1,5 juta gulden. Banyak. Itulah dikumpulkan. Ya. Pernah belum? Tahu, tapi tahu ya. Tahu. Coba bisa mungkin buka Google Map aja coba buka di Zoom. Utara tuh. Nih. Anambas itu sama yang kita pergi ke apa ya mungkin ya Tempat jin buang anak-anak bingung sama itu. jauhnya mungkin ya sampai ke Jawa Barat ada. Dia dari Batubara dulu Bang Belayar Bang, masalahnya. Dia di antara Turun deh ke bawah. sebenarnya Antara Malaysia dan antara Kalimantan. antara Sarawak sama Sabah. Iya. Masih di atas lagi. iya. Ini masih Kebayang. Riau Island di atasnya Sarawak itu loh. Artinya kalau orang Malaysia mau pergi ke negaranya Malaysia juga harus lewat Indonesia. Betul. Makanya sebenarnya kalau Cina klaim ini apa dia kan itu kan Nah, Laut iya, Cina iya, Selatan iya. dulunya kan sekarang kan disebut apa Bang nama? Sampai Laut Natuna Utara. Laut Natuna Utara. Karena sekarang Karena mereka ada isu mau politik membuat Cina mau ambil kan. mereka membuat narasi tentang itu bagian dari Cina. Pelayaran Cheng Ho kan. Karena kan itu bawahnya isinya gas semua kan. Komoditi lagi mainnya kan. Tetap apa-apapun dari Pedagang. sejarah atau cerita apa narasi bakar Ekonomi, politik atau apa, ekonomi. paling utama. Piti masuk. Ya, termasuk Covid juga kan. Iya, Mas semua. Pitmas. Ya. Next, Bro. Oke, kita masuk ke timeline dari Raja Mahmud atau Sultan Siak kedua. Nah, 1746 beliau menjadi raja
Raja Kecik meninggal dan Raja Mahmud menjadi Sultan Siak kedua. Ini 1746 starting pointnya. Nah, kalau lihat tadi grafisnya itu berkelindanlah perebutan kekuasaan antara abang dan beradik karena memang terjadi beberapa kali pergantian raja antara Raja Alam dan Raja Mahmud. Kemudian geser sebelahnya, oke. Nah, ini di sini juga ada pemberontakan antara Raja Mahmud dengan Tengku Unus. Tengku Unus ini anak bungsu dari Raja Kecik. Yang satu ibu dengan Raja Mahmud. Ya, dia Tengku Unus namanya. Dia memberontak karena Raja Mahmud itu berangkat ke Anambas untuk ngusir Raja Alam. Dia berangkat ke Anambas, tinggallah kawasan kerajaan ini kosong. Masuklah dia dari mana? Dari bantuan kerajaan-kerajaan Pagaruyung. Jadi Tengku Unus ini ingin menjadi raja, naiklah dia. Tetapi karena Raja Mahmud ini membawa pasukan pulang dari Anambas, lagi semangat-semangatnya perang, berhasillah diusir Tengku Unus ini. Dia diusir sampai dengan Senapelan. Atau dalam catatan VOC-nya Cinapalan. Cinapalan. Jadi Senapelan atau Cinapalan. Nah, jadi seperti tadi. Hah? Apa? Oke, Oke, ya. Jadi itulah makanya si VOC itu menulisnya menjadi Cinapalan. Nah, gejolak itu memang sebagian besar terjadi setelah 1753. 1750 sampai dengan 1753 itu Raja Mahmud cenderung memperkuat koalisinya karena dia setelah terdesak oleh Tengku Unus. Nah, 1756 terjadilah pemindahan ibu kota dari Buantan ke Mempura oleh Raja Mahmud. Inilah dia, kalau misalnya teman-teman pernah dengar ibu kota kerajaan Siak dipindahkan, nah itu dari Buantan, tempat Raja Kecik dimakamkan, dipindahkan kembali ke hulunya, ke Mempura, itu pada tahun 1756. Next, Bu. Hah? Ya, ini apa? SP. Islami kan? Oke. Nah, pula awal lah. Kira subuh. Iya. Lama kan? Berarti dari ruang apa nih? Ya, inilah kalau misalnya nanti teman-teman berangkat ke Mempura, ke Kabupaten Siak, inilah kuburan beliau. Berada di Desa Mempura. Ini kuburannya. Ini kuburan, ini gerbangnya. Nah, ini kuburannya. Nih. Ini beliau Raja Mahmud. Atau Tengku Buang Asmara. Nih. Next, zoom out. Masih belajar. Biasa, admin magang. Nah, kemudian kita tadi berbicara tentang Raja Mahmud. Jadi, nih, sini. Pada tahun 1752, Raja Mahmud kemudian meminta bantuan kepada VOC karena dia sedang didesak dari sisi barat, Petapahan. Jadi Petapahan itu kembali lagi berkumpul orang-orang dari 5 kota. 5 kota itu kembali mendesak ke dalam karena mereka tetap mengincar Petapahan karena Petapahan merupakan pelabuhan timah terpenting pada saat itu. Sebutkan lagi 5 kota. 5 kota itu adalah Rumbio, Air Tiris, Kuok, Salo, Bengkinang. Itulah 5 kota yang menjadi dulunya itu kayak bukan menjadi lawan berat sih, tapi yang sering mendesak untuk merebutkan si Petapahan ini. Dan juga di timur yaitu Raja Alam. Jadi Raja Mahmud itu dikepung. Ada dari hulu, sudah dari hilir. Jadi abangnya tetap ingin masuk. Berarti timur dari laut ya? Ya. Timur dari laut dan dari sisi dalam. Geser ke kiri, Bu. Nah, imbalannya sebetulnya seru. Bagian akhir surat ini menyatakan bahwa VOC mendapatkan imbalan gading gajah selama setahun penuh dari Raja Alam. Berapa buah? Coba digedein. Yo, boleh, gedein. Nih, sini. Tes. Nih, Anyar elephant tanden gigi gajah, gading. Iyar, jadi nggak ada disebutkan, jadi iyar, jadi supply setahun. Oh iya. Enggak, Bang. Enjar, yar, jar, elephant tanden. Jadi enggak disebutkan juga. enggak ada. Jadi selama setahun penuh itu diberikan gading gajah ini untuk VOC agar mensupport karena dia ditekan dari dalam ataupun dari luar. Tuh, begini dia dikepung. Nah, ini tahun 17 awal pemerintahan 17
sampai dengan 1753 atau 1751 sampai 1753 dia banyak membangun koalisi untuk memperkuat kedudukan beliau sebagai Sultan Siak. Ini Anyar Elephant Tanden. Jadi bantuan itu dibayar dalam bentuk suplai gading gajah selama setahun penuh kepada VOC Malaka. Ya. Jadi siapa yang pertama merusak gajahnya? Oh, Allah alam. Dia mancing-mancing apa nih? Saya cuma cerita saat nasib aja, Pak. Next, oke? Nah, selain juga memang perihal dari gading gajah, Raja Mahmud juga membangun koalisi dengan pedagang-pedagang Petapahan untuk geser di gedein, Bu. Yang mana? Ini. Besarkan, terus. Atas. Nah, gitu. Atas lagi. Nah, ini. Head Petapahan Gold. Jadi Raja Mahmud sendiri pun juga tetap mengincar emas yang berada di Petapahan Gold. Jadi yang mana orang Petapahan dulunya memang sudah menjadi incaran karena emas. Nah, zaman Raja Mahmud tidak seperti Raja Kecil, pelabuhan bergeser ke dalam. Tapi itu hak aja ya? Iya, tetap hak, Bang. Tetap hak. Inilah dia, Petapahan Gold. Jadi kontrak panjang ini intinya dia negosiasi, pedagang-pedagang dia masuk ke Petapahan dan membawa emas Petapahan itu menuju Malaka. Nih, awal pemerintahan beliau. Karena untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan terakhir itu perihal berubahnya lagi pelabuhan dari Bengkalis, kemudian makin ke dalam, terus ada lagi pos Belanda yang berada di Pulau Guntung, dibangun oleh VOC pada saat itu. Pulau Guntung itu maksudnya jangan Di Muara Sungai Siak pada itu. Nah, inilah narasi emas Petapahan Gold. Zaman itu sudah menjadi incaran. Petapahan ini berada di hulu dari Sungai Siak, sekitaran Kabupaten Kampar. Next. Kan? Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Silakan bertanya jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aja dulu nih. Ya. Silakan, ada pertanyaan? Aduh. Jadi Ya. foto sebetulnya kerajaan bikin aja biar suaranya masuk supaya ini. Jadi suara cucu. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi yang 5 koto itu Ya. itu kerajaan atau gimana sebetulnya? 5 koto itu dia itu daerah independen, menjadi pintu gerbang untuk masuk menuju ke Kerajaan Pagaruyung. Mereka independen, Bukan bagian Pagaruyung. bukan bagian dari Batinan bukan? Enggak, sudah ada raja-rajanya. Sudah ada penguasa-penguasa lokalnya. Ya, sudah ada, tetapi memang mereka ini wilayah independen yang menguasai Sungai Kampar Kanan. Jadi yang Sungai Kampar Kanan dari Drumbio, Kuwo, Air Tiris, Kuwo, Bangkinang Salo, itu lima wilayah inilah yang menguasai wilayah Sungai Kampar yang berada di wilayah 5 ini. Dan mereka juga menjadi suplai untuk timah dan emas ke VOC Malaka. Makanya mereka sebagian besar mengincar Petapahan karena mereka butuh emas. Butuh emas yang berada di Petapahan, butuh emas yang berada di sekitaran Petapahan kayak Kotarana, Kabun, Giti, Aliantan dan sekitarnya. Nah, mereka ini ada beberapa kali terjadi peperangan dengan antara 5 kota dan Petapahan. Terakhir itu 1706 atau 1707. Nah, kemudian Petapahan membangun koalisi dengan Kerajaan Siak setelah itu. Tujuannya untuk agar orang-orang 5 kota ini tidak masuk ke wilayah mereka. Makanya mereka butuh kerjasama dengan Kerajaan Siak karena Kerajaan Siak memiliki pasukan pada saat itu. Gitu. Jadi peranannya itu tetap mereka mengincar pelabuhan yang berada di Petapahan. Dia independen. Kalau ditanya bagian Pagaruyung, enggak. Dia kayak pintu gerbang. Sedangkan di surat menyurat saja sudah ditulis itu Kampar. Dalam kurung 5 kota. Dah, itu aja. Tidak ada. Biasanya kalau misalnya ada narasi dengan Pagaruyung,
pasti dituliskan Minangkabau atau Manikabaus kalau di tulisannya Belandanya. Tetapi kalau untuk Kampar saja mereka tulisnya Campar dalam kurung 5 kota, udah itu aja. Jadi mereka wilayah independen yang menjadi pintu gerbang masuk menuju ke Kerajaan Pagaruyung, karena dari sana itu bisa menuju ke Moromahat, naik nanti ke Kapur 9, Payakumbuh, barulah sampai ke Batu Sangkar, perjalanan kakinya gitu. Peta yang kemarin, tapi enggak ini kali ya. Ada nggak peta yang kemarin? Bab 1 tuh. Kalau batin-batin di Pekanbaru ini gimana Bang? Itu Batin taklukan Siak? Enggak, jadi kalau kita berbicara batin ini sebetulnya jauh sebelum Kerajaan Siak. Jadi ada dalam buku majalah antropologi Hindia Belanda terbitan 1890-an, judul artikelnya itu Hedrijk van Gassip, artinya itu Kerajaan Gassip. Dalam Hedrijk van Gassip itu sudah dituliskan bahwa wilayah Sungai Siak dan sekitarnya sudah dikuasai oleh para batin. Para batin ini sudah ada jauh sebelum Kerajaan Siak ada. Bahkan mungkin dapat dikatakan satu timeline dengan berdirinya Kerajaan Malaka. Bahkan bisa jadi lebih tua. Karena mereka itu orang-orang yang berangkat dari hulu sungai, kemudian menempati wilayah Sungai Siak dan membuka kampung Senapelan karena dipimpin oleh seorang batin yang berasal dari suku Senapelan. Tuh, makanya Senapelan ini sebetulnya dia merupakan wilayah dari batin Senapelan dengan suku terbesarnya adalah suku Senapelan. Tuh, kalau dari versi Hedrijk van Gassip, tetapi kalau dari versi Tutur saya belum ketemu korelasinya antara kenapa ada kebatinan Senapelan dan dengan narasinya dengan narasi Tutur yang ada di masyarakat gitu. Tapi dari versi tertulis, Hedrijk van Gassip menuliskan bahwa memang batin Senapelan itu jauh ada sebelum Kerajaan Siak ini ada gitu. Dan itu adalah suku Senapelan namanya. Jadi nggak bagian dari Kerajaan Gassip juga? Jadi empat suku besar itu menunjuk raja. Raja pertama itu menjadi Raja Gassip. Jadi suku Senapelan, suku Gassip, ada 2 lagi aku lupa. Nggak salah ada kebatinan juga tuh. Iya, betul, batin. Jadi kepala suku ini, batin sistem kebatinan itu jauh sebelum adanya Kerajaan Siak. Bahkan bisa jadi pada saat Kerajaan Johor, Kerajaan Malaka sudah ada, sistem kebatinan sudah ada atau sebelumnya. Karena sistem kebatinan ini Kerajaan Gassip itu hancur pada saat Kerajaan Aceh menyerbu 1613 atau 1635. Jadi lebih tua lagi. Nah, ya, betul. Panglima Minal. Nah, itu. Panglima Gimbam. Nah, itu. Jadi jauh sebelum itu. Nah, Raja Kecil dia tidak memerangi suku asli, dia tidak memerangi orang-orang Senapelan, dia tidak memerangi batin-batin, tidak diperangi, malah diajak gabung. Sehingga memang Kerajaan Siak itu memperkuatnya itu dengan orang-orang lokal itu diajak, ya udah bersama-sama aja gitu, dan dibukalah Buantan itu orang dari laut dipanggil, kayak misalnya orang-orang laut, terus keturunan dari Daeng Tuagi, yang suku-suku yang menjadi Syah Bandar Bengkalis itu dipanggil, diajak untuk membantu mengembangkan Buantan gitu. Makanya tidak terjadi perang, dia internal perang tuh dari Abang Beradik ataupun berasal dari luar. Sama VOC tidak terjadi perang, nanti perang 1761 paling yang besarnya itu. Gitu. Nah ini Petapahan, nah ini 5 kota nih. Di antaranya Bangkinang, Air Tiris, Lumbio. Inilah jalan setapaknya. Nih. Ini sejak zaman ndak enak sampailah ada jalan tol, ini sebetulnya jalan dah ada gitu. Nah, inilah menjadi jalan penghubung dari Sungai Siak. Hulu nih, kalau Petapahan ini hulu Sungai Siak nih, menuju ke wilayah Kampar. Nah, mereka berhenti di sini. Kemudian mereka menyeberang, tik, baru masuk ke Bangkinang, Rumbio. Nah, ini jalan setapak lagi nih, ke bawahnya nih. Sampailah ke Kampar Kiri Hulu. Itu. Ada lagi? Haus. Ya kadang-kadang kita kan memori kita itu kan sudah diskematisasi oleh pengalaman kita melihat kerajaan kan. Inggris, Jepang, dinasti Cina, mungkin kalau dia Raja Namada Abbasiyah, Muawiyah, dan
ya Katimiyah dan segala macam, terus ditampak film-film kan, sehingga bayangan itu yang terbawa kan. Ya. Kan realitas sebenarnya lebih pada apa namanya hubungan dagang. Iya. Gitu. Iya. Mana yang kaya kemudian ya ini monopoli. Bu, di zoom out Bu, yang kontrak dagang tuh Bu, Bisnis. Kontrak dagang yang mana? yang dari 5 kota. Beda Kiri. waktunya. Ini. Kiri. Ya mirip tapi yang nggak so. Kiri sini. Bukan, ini Itu. di zoom out. Kayak Zoom out dulu. itu katanya kan nggak ada batas pasti ya. Iya. Lagi, enggak. Iya. Ah, ini. Kayak gini lah. Kayak gini kan misalnya. Di zoom out tuh. Yang ini. Oke, berarti udah selesai di sini. Nih, Kayak negara bagian gitu Pak. zoomkan lagi. Lebih apa ya? Ah, bawah lagi. Federasi lah. Ah, kayak gini kan, kalau berbicara tadi dengan konteks yang Bang Ibun sampaikan. Ini kan kontrak dagang antara Jacob van ini, nah ini lupa Raften. Jacob van Raften, komisariat yang ditunjuk oleh VOC untuk mengadakan kontrak dengan orang-orang berasal dari Ayer Tiris, Bang Bantina nih Bang Kinang, Sala nih Salo, and Koa. Ini bukan main Koa ya, ini Kuo. Ya, maksudnya diingat lagi penulisan orang masa itu berdasarkan apa yang dia dengar. Jadi ini kontrak dagang sebetulnya yang menceritakan tahun 1685 sudah datang utusan dari VOC ke wilayah 4 kota, tidak ada Rumbio pada saat itu, tapi 4 kota, Ayer Tiris, Bangkinang, Salo, and Kuo. Inilah kontrak dagang perihal apa? Timah, emas. Zoom out Bu. Sebelumnya. Ya. Nah, ya keluar halaman sebelumnya. Ah nih, ya. Godangkan nih kok. Nih. Nah ini. Ya. Nah ini juga sama. Orang kaya Maharaja Lelo, orang kaya Paduka Besar, orang kaya Sultan Bagagar, and orang kaya Megat Maharaja Hofden, kepala Binen di Kota Ranah, Tapung Hulu. Ini kontrak perdagangan antara penguasa lokal dengan VOC di Malaka. Jadi sebetulnya kita tuh ya karena ada kontrak-kontrak ini, makanya terekamlah siapa penguasa-penguasa lokal pada saat itu. Ini Kota Ranah. Jadi kalau misalnya pernah dengar gelar dari orang kaya Maharaja Lelo, orang kaya Paduka Besar, orang kaya Sultan Bagagar, dan orang kaya Megat Maharaja, itu gelar penguasa lokal. Namanya siapa? Namanya nggak tahu. Siapa itu? Itu. Zoom out, Bu. Ya. Yang sebelah kiri. Nih, di zoom in. Nah, sama juga ini. Ini penguasa lokal di Kota Ranah juga. Nih, orang kaya Maharaja Lelo, orang kaya Paduka Besar, orang kaya Sultan Bagagar, and orang kaya Megat Maharaja. Vien Kota Ranah. Tetap mereka menyurati VOC di Malaka bahwa kami memiliki timah dan bantu kami melawan Kampar. Kampar ini 5 kota tadi. Nah, jadi memang di hulu itu perebutannya adalah perebutan wilayah penghasil timah antara 5 kota dan Petapahan. Makanya Petapahan butuh backup, dia meminta bantuan kerajaan Johor sebelum ada kerajaan Siak. Itu ceritanya. Begitu. Ada lagi? Haus. Udah 1, 2, 3, 7 menit lagi. Iya, sambil hujan udah. Mas, mau tanya yang materi-materi Iya. sebelumnya, yuk. Bentar lagi ke sahur. Iya, betul. Ya khawatir saya nggak ngerti. Tapi Maharaja Lela ini aku malah terlalu familiar karena sering ke KL ya, itu kan nama stasiun Maharaja Lela. Oh, ada ya. Ini apa? Ada. Tetap kan dia penguasa lokal yang sampai sana kan. Maharaja Lelo. Sampai apa ya? Sampai Ini kan suratnya sampai ke VOC, ke Malaka. tapi ini kan Maharaja Lelo yang di sini. Ya kan bisa Jadi mungkin bisa jadi ada juga yang sama. menjadi ingatan kolektif di sana kan, sehingga nama itu dipakai. Ya, tapi bisa jadi dia apanya beda loh.
Beda orang. Beda orang, tapi mungkin gelar yang sama kali ya. Bisa jadi. Ya di KL spesial Maharaja Lelo. Maharaja Lelo. Nah coba yang zoom out, yang tadi yang surat Encik Kampar. Materi tadi. 17 Mei 17 21 27 Mei 1740. Ini. Ini? Ya. Sini kiri. Kiri. Kanan sorry. Nah ini kan langsung Encik Kampar tulisnya nih. Ya, Negori Gen Encik Kampar. Jadi emang Encik Kampar yang bawanya. Eden 27 Mei 1740. Ini sudah Encik Kampar. Jadi ya memang sifatnya kan penguasa. Ini 27 Mei 1740. Kalau dia bilang Encik Kampar, berarti kan memang itu tuh sebuah Gelar. Jabatan lah. Iya betul. Encik. Tapi lucu pula kita sekarang mendengar Encik Kampar. Sementara orang situ beda. Gitu kan, secara logat, secara apa kan udah. Ini Encik Kampar. Beda, ini Encik Kampar. Berarti kan memang profesi itu sudah lama tidak ada sehingga narasi tentang istilah gelar encik itu tidak menjadi bagian dari familiar Ya. Sehingga memang kalau ini sifatnya kan penguasa lokal. Ada satu lagi surat tapi di laptop, di komputer di rumah. Jadi runtutan sini namanya Encik Samsudin. Encik Samsudin bergelar Encik Kampar. Oh, nama orangnya. Ya. Artinya gini kan, kalau kita mengirim surat kan kepada yang terhormat Direktur BNI. Nama aslinya ada. Iya, betul. Nah ini yang membawa surat. Karena pada yang terhormatnya gini ya. Sini. Nah ya, ke sini. Zoom out dulu. Zoom out. Cut. Nah, ke kiri. Nah, ya bawah. Nih. Nah, nih zoom out. Digedein. Nah, ini kepada yang terhormatnya. Kepada dari yang pengirimnya itu Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah alias Raja Kicil. Inilah dia. Translate Melayu, jadi penerjemahan dari tulisan Arab Melayu yang dikirimkan oleh friend ini, teman Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah alias Raja Kicil. Nah ini Muar inilah tempat dari si Encik Kampar itu dia berada. Muar, Muo atau Muar. Ini dia. Atau ya kalau rekonstruksi lagi ini kan Ya. Ini aja ya, bebas aja berpikir. Ya silakan interpretasi kan. Interpretasi. Bisa jadi kalau posisinya di Muar, malah ini bisa jadi orang-orang yang di Malaysia, tapi kalau udah dari tahun segitu udah keturunan Kampar, tapi dia ada gelar itu di sana gitu. Bisa jadi. Tapi jelas dia membawa surat itu. Ada satu lagi tapi tidak terbawa pula. Yang ini. Dia tinggalnya di Muar. Di zoom out. Kiri. Nah ini. Tas. Sini. Tas lagi kiri. Nah, inilah dia nama Sultan Mahmud tuh, Bang. Sultan Muhammad Sa Ibni Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Ini tidak tahu tak kelola, tapi fil alam. Ini fil alam nih. Jadi nama panjangnya Raja Mahmud, dia ibninya ada. Ibni Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah. Inilah surat yang menceritakan. Ini dia. Encik Samsudin. Inilah nama Encik Kampar tadi. Samsudin. Samsudin tadi menjadi Samsudin. Inilah dia Encik Kampar itu. Encik Samsudin. Dia membawa surat. Nih. Tapi karena raja kecil lupa, peranglah. Kalau naskah Melayu aslinya tuh nggak ada ya? Oh, kayaknya. Ada gitu. Nggak tahu lah, Bang ya. Ini baru mau les kan? Iya, baru mau les 8 minggu. Ikut dari apa? SOAS. SOAS itu apa? British Library. Jadi British Library lagi bikin kelas online untuk mempelajari
tulisan Jawi, tulisan Arab Melayu, terus di dalam kurikulumnya itu ada juga mempelajari manuskrip Melayu ya, yang tulisan Arab Melayu. Jadi lagi ikut kelas online itu, tapi yang adain SOAS itu Pusat Studi Afrika dan Asia Tenggara dari British Library online, pengantar in English. Jadi mau itu kelas internasional mau nggak mau bahasa Inggris, termasuk ini bahasa Belanda mau nggak mau harus paham juga Inggris, karena metode yang dikerjakan Bayu itu selain memang Masa juga lupa. Jadi konten surat-surat lama yang dipelajari Bayu itu, baik itu yang memang sudah tulisan berupa ketikan ya Pak ya, berupa ketikan maupun tulisan cacing kayak begini, itu memang mau ndak mau kita harus bisa bahasa Inggris, karena tulisan dari metodologi penerjemahannya itu ndak bisa langsung kita ambil ini tulisan Belanda auto kita translate ke bahasa Indonesia. Jadi memang stepnya itu supaya ketemu benang merahnya diinggriskan dulu, dari Inggris baru kita terjemahkan ke Indonesia. Tapi kalau misalnya kayak Google Translate pun dari Inggris tuh langsung kita terjemahkan ke Indonesia, kalau kita nggak paham konten dan konteksnya apa, itu kadang-kadang kan suka miss juga. Gini aja. Jadi harus dikoreksi lagi. Yang surat tadi yang dari Siantan. Ini yang paling lucu nih. Kalau menurut aku ini lucu. Surat Siantan. Selanjutnya ya ini. Gedein sebelah kanan, turun lagi. Ya. Sebentar. Awak tuh cari apa? Raja Mahmud. Bukan. Nah ini. Outstand Raja Alan. Siapa Raja Alan? Ini Raja Alam. Berarti kita harus memahami konteks dari ini siapa, karena dia menuliskan Raja Alam itu sudah menjadi penguasa lokal di Siantan. Siantan bukan Siantan, Siantang. Raja Mahmud aja ditulis Raja Mahmud. Met terpotong tuh kan? Ya. Mah di atas, Met di bawah. Daeng celak menjadi Dain Jela. Mungkin ya. Kenapa ada yang Siantan, ada Siantan gitu? Pas Siantan tuh ngomong orang Bugis. Iya. Orang Bugis kan jadi kayaknya. Iya. Kemana? Siantang. Oke. Bisa jadi. Masuk. Bisa jadi. Tetapi ini Cina. Soalnya itu kan dia cerita Bugis tuh. Iya. Tetapi kalau aku pribadi ini memperkuat narasiku, memang kita harus cross check berkali-kali perihal surat menyurat VOC, karena tiba-tiba ada tokoh baru bernama Raja Alan. Padahal sebenarnya Raja Alam. Tetapi karena penulisan sehingga akhirnya menjadi Raja Alan. Karena konteksnya adalah tentang Siantan, ya orang di Siantan adalah beliau. Jadi mencocokkan antara hikayat dengan surat sehingga ketemu jebret begitu. Tapi kadang-kadang misalnya gini ya, pengetahuan pribadi ya. Dalam bahasa itu ada yang bunyi-bunyi tertentu itu kadang-kadang tidak dibedakan oleh sebuah bahasa. Misal contoh orang bahasa Jepang itu M sama ang tidak dibedakan. Jadi kalau kita bilang sumimasen itu bagi telinga orang Jepang sama. Ya bisa jadi Bang, karena karena kan ada yang seperti itu. Betul, karena kan ini berdasarkan, kalau aku sih narasi aku yang di kepalaku untuk penerjemahan transkrip seperti ini, aku tetap berpendapat mereka menulis apa yang mereka dengar gitu. Jadi ya misalnya ternyata itu perbedaan sedikit, aku tetap fokusku sebetulnya ini, cuma mungkin karena dia bisa jadi telinganya lagi basah ya kan, atau lagi nggak bisa mendengar, sehingga kayak Siantan menjadi Siantang gitu, Raja Mahmud menjadi Raja Mahomet kayak gitu. Karena ada penekanan kalau dari linguistik ya, ada penekanan
yang itu tidak dikenal dalam bahasa mereka. Misalnya tadi ya. Coba yang zoom out ya. Ahmed itu Zoom out. yang mana dikenal? Zoom out. Ahmed. Next-nya, next. Sama Next. dengan kalau bahasa Next. Amerika itu Next. Next. Baskin and Robin gitu. Ya. Ya. Next. Mereka bilang Bas Run. Next. Bas Run. Next, Robin. Oke, next. Next. Gedein. Itu membuat kita nggak. Yang ini, Bu. Ya. Padahal Baskin and Gedein, Robin Ibu. bilang lah. Kayak Wah. gini Baskin Robin. Nah ini lucu lagi nih. Transliterasi dari Sultan Abdul Jalil Muhammad. Oke lah ya. Koning Raja Van Buantang. Buantan sebetulnya. Buantang. Ada nggak sih terang bugis di Nah ini contoh-contoh memang ini Ada nih tapi. Bugis juga nih. menarik gitu untuk jadi terusan. 5 Februari 1752. Jadi Via ya bang. narasi-narasi kayak ginilah yang menjadi hati-hati dalam mentransliterasi, tetapi kalau kita sudah memahami maksud dan tujuan, kita hanya untuk memperkuat. Misalnya ini hikayat nih, aku butuh sumber tertulisnya, oke berarti ketemu cekrek gitu. Tujuan itu kayak gini, buantang mano gitu. Gitulah cerita malam ini. Ada pertanyaan? Tetap selalu pertanyaan. Seginilah maksimal kalau kita bicara sejarah itu. Ya. Kalau lebih lagi agak gila. Muntah kuning dah nih. Kantong plastik kan ada kan? Bisa semua surat-surat dia keluar. Gitu. Jadi kalau aku tetap berbicaranya adalah ketemu dulu sumber primer, hikayat dan segala macam, baru bisa kita berbicara sejarah. Tuh. Ada lagi? Apa? Tanya aja, jangan Ini panjang, back yang tadi tabel tuh. Mada. Ini kebiasaan nih kelar. Suruh Masih ulang aneh. Ini yang oke. Ini yang bikin bingung sebetulnya ini. dari dalam hati. Ya Bang Yar ya. Ini waktu kami mensimpulkan ini setelah menulis Datuk Laksamana Raja di Laut. Ini baru sebagian. Kalau Ya. di buku Datuk Laksamana ini lebih rinci lagi. Hmm. Karena data terbarunya ketemu. Ini kan kasihnya buku bukan baru. Bukan baru. Buku Datuk Laksamana ini lebih rinci lagi. Siapa yang satu, siapa yang dua, siapa tiga, siapa empat, siapa lima. Buat Ya. lagi balik lagi ya. Nih. Tapi di samping tabel. Gitu kita. Bukunya belum. Kalau ada. kita ikut kalau di Mesir nanti udah 20 tahun masih cerita ini di Ya, bisa. tua semuanya. Gitu. Begitulah. Ya. Nih. Ya. Nah, ini seru. Nih, mulai nyambung berarti nih. Mulai kangen ya. Iya. Perihal tabel ini kan, aku melihat orangnya itu aja, Ya. ya kan? Ini masih berarti Dua anak raja. Ya, raja Ya, dua anak raja. Empat. kedua sama Keempat. Ya. Ketiga juga ada. Ada itu nyempil. Isid itu kan anaknya S- Sultan Alam ya. anaknya Raja Mahmud. Mahmud ya. Raja Alam. Nah, perihal ini Bang Ya. Raja ini kan mereka pergantian ini kan perperangan ya Bang ya. Ya. Nah, mereka tidak. Aku pengen nanya sih, ada nggak dikisahkan kenapa mereka nggak menetapkan ini kan kekuasaan di mereka kan, Ya. di raja Ya. ini kan. Ya. Ada nggak mereka menetapkan kayak akulah raja yang untuk abadi gitu untuk Nggak ada, kerajaan Siak nggak ada. gitu. Kayak misalnya kayak Soekarno lama kan Ya, periodenya ya. dan yang sekarang ini katanya mau menuju 3 periode katanya gitu-gitu. Oke. Nggak apa? Iya. Oke. Ada nggak? Ya karena kan pusing perang terus nanti kekuasaannya itu orangnya Ya. itu ya perang nanti itu lagi itu Ya. gitu. Ya, Peralihannya konfliknya apa sih sehingga kok kayak gitu-gitu gitu. Ya karena kalau kita melihat ini, melihat si timeline ini, sebetulnya intinya adalah Sultan Sulaiman, Raja Sulaiman itu masih tidak puas dengan apa yang terjadi yang dilakukan oleh Raja Kecil terhadap orang tuanya, sehingga
begitu Raja Mahmud berkonflik dengan abangnya, Sultan Sulaiman membackup Raja Mahmud. Pokoknya ambil peran lagi Ya. supaya Nah, Raja Alam mengetahui bahwa Raja Sulaiman, yang ada bagi diagram besar bernama Sultan Sulaiman, itu memiliki konflik dengan orang-orang Bugis, dinikahinya Dahing Khadijah. Sehingga ini konflik sebetulnya Melayu dan Bugis. Ya. dengan menikahi Ya. dia makin membesarkan, Dia butuh sekutu. kayak makin melawan lah Ya, kayaknya gitu ya. Nah, Kalau aku membesarkan utamanya apa? Utamanya apa? Emas. Gimana menguasai emas sekarang? Petapahan. Sebelumnya dikuasai oleh Johor. Itu aja. Sebenarnya kan ini hal yang alamiah aja. Misalnya siapa nama lu? Iya. Nia, ya. Misalnya Nia gitu ya. Nia itu punya orang tua. Mungkin orang tua Nia biasa-biasa aja. Tapi kalau punya misalnya pabrik tekstil 3, punya kondominium 16 gitu, dan kalian ber5 orang, itu akan seperti itu, akan kelahi merebutkan sesuatu itu. Misal Nia diposisikan cuma dapat rumah tua di pinggir Pekanbaru gitu. Padam enggak? Nah, Rumah tua Padam lagi. itu akan terjadi seperti itu. Makanya sistem pemerintahan itu kemudian orang memilih administrasi yang lebih kokoh ya. Misalnya sistem demokrasi di mana jabatan dibatasi. Misalnya ada narasi tiga periode misalnya, itu kan diperjuangkan di dewan. Kalau dewan nggak setuju maka 3 periode nggak bisa, 5 periode pun bisa gitu. Bahkan Jalan Soeharto itu bisa ditafsirkan sampai 32 tahun. Padahal di dalam Undang-Undang Dasar kita itu yang tafsirnya ditafsirkan oleh pemerintah di era Orde Baru bahwa presiden itu menjabat selama 5 tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali. Setelahnya, bukan setelahnya lagi dan setelahnya lagi dan setelahnya lagi, enggak. Tapi itu di Orde Baru kemudian menjadi narasi seperti itu. Karena emang kita dalam kondisi kepemimpinannya memang tidak begitu tidak ada tokoh yang sebesar Pak Harto pada waktu itu. Sama sebelumnya di era Pak Karno ya tidak ada juga orang sebesar Pak Karno, sehingga akhirnya kebutuhan itu tetap sama kasusnya seperti ini. Orang luar itu aja yang kuat, yang punya pengikut. Karena apa? Duitnya masih banyak, bisa bayar orang, bisa cari tentara bayaran, bisa segala macam. Jadi kayak misalnya beliau ini sama. Beliau ini tahun 1745 Raja Alam itu sampai merompak itu dia dapat kekayaan itu 1,5 juta gulden. Dirupiahkan. Enggak, dirupiahkan kali kan 104.680. Banyak. Ya, banyak. Akhirnya pemenang itu adalah orang yang memang punya kekuatan dana yang kuat. Ya. Jadi kalau sekarang kemudian ada tokoh politik yang kemudian punya backingan pengusaha-pengusaha besar, ya mereka yang akan... Kita hanya menduplikasi apa yang terjadi 100 tahun, 200 tahun yang lalu gitu. Kayak bagaimana mereka ini, kayak misalnya ini Raja Mahmud, dia memiliki mertua Daeng Mateko namanya, Daeng Mateku atau Daeng Mateku itu Bugis. Jadi pas perang 1746 karena Raja Alam tidak memiliki pasukan yang kuat, Raja Alam bisa diusir. Dia ke Siantan, dapat pasukan besar, balik lagi dia diserbunya. Artinya kan, aku butuh modal nih geng, kumpulkan, kelahi lagi. Nah, ini yang terjadi secara alur skemanya, gitu. Karena ujung-ujungnya tetap perebutan sumber daya alam apa, emas dan timah yang berada di hulu. Dan dirapiin lah sama dia. Siapa? Kalau Raja Inggris itu kan meninggal nih ya. Nah, masalahnya beliau ini Kan dia rapi ya. poning, Bu, di zoom out, Bu. Kalau ini kan Back. Nah inilah dia. Sebenarnya ini tidak dipedoman. Dia lupa ini. Sebenarnya Dia sebenarnya balik ke sana lagi, sistem administrasinya. Iya. Udah misalnya ya mahkamah Kerajaan. yang menegang Dewan Kerajaan. Misalnya saya ketua dewan lah misalnya, ketua dewan. Tapi kalau nggak ada backup dana yang kuat, salah satunya partai dan dana yang kuat, lah saya mau mempengaruhi orangnya gimana? Kan harus kau gampang. Nah, kalau nggak bisa, kekuatan itu memang alamiah gitu. Sampai ada tokoh-tokoh yang betul-betul bisa kuat ya. Tanpa kekuatan dana itu memang ada tokoh-tokoh seperti itu. Tapi umumnya tetap seperti itu. Nah kalau aku melihat sih selain itu Bang, dia juga ini Bang. Beliau Sistem itu ada, tapi ini cuek berarti dia ya. ikan istri udah meninggal. Dia kan udah ngirim 17 tahun. Iya. 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 Dia nggak sadar. Nggak sadar karena dia di 17
40. 1745 dia sakit. Cuma ada kan sakit. Iya. Ya 174142. Nggak ada. Jadi selama itu kayak hilang aja. Biasa aja gitu. Seharusnya kan dia follow up kan. Oh, nggak ada follow up sama dulu. Betul, sesuai. Boleh. Setahun lagi dia jumpa. Setahun lagi kita jumpa nanti di kerajaan ini ya di rumah. Nah, sebetulnya surat dari Encik Kampar nih ada beberapa kali yang menegaskan bahwa memang Raja Mahmud ini akan menggantikan Raja Kecil. Ada beberapa kali dia sampai 1742. Ada tuh di arsipnya masih ada. Tetapi begitu beliau kena penyakit hilang semua. Berarti Nah, ini ini kan- memang kosong dari awal dari dia sakit tadi si berapa 1741 ya meninggal. 1746 meninggal. 1746 ini ya. Itulah makin Iya. parahnya Iya. ya. Nah, Jadi ini sebelum itu udah pikun juga. kalau kita itu kan personal kan, Iya. walaupun dia seorang raja gitu. Tapi kan sebenarnya bangsawan-bangsawan itu sebenarnya berperan kalau sistemnya hidup, sistemnya bisa disepakati. Untuk menyepakati butuh orang yang kuat juga kalau kita lihat eranya kan. Beda dengan sekarang gitu. Orang mau nggak mau 2 periode turun. Kalau nggak mau turun, upayakan melalui proses undang-undang. Itu prosesnya ada gitu. Nah di dulu mungkin nggak sekuat itu sistemnya. Jadi memang susah. Dan juga kan perebutan kekuasaan ini kan apa ya? Masing-masing memiliki pasukan. Iya, makanya mana yang PT-nya banyak. Iya, yang mana yang kuat, gempur-gempuran aja udah. Iya. Logistik aku kuat nih, ya perang yuk, ayo gas. Iya. Pak, yang itu di Tupat Anapis ini kan 1737 itu Iya. gelar yang di Pertuan Muda. Pangeran. Berarti kan pangeran kan? Perdana Menteri, Perdana Menteri. Wakil Perdana Menteri. Raja Alam itu jadi Perdana Menteri dia. Nah, terus Tetapi 3 tahun kemudian kan kayak dihapuskan. Iya, batal lah, hilang lah. Gelar yang di Pertuan Muda. Gelar yang di Pertuan Muda itu karena sebenarnya udah ada penguatan dari Encik Kampar ini kan. Dan sehingga Di kemudian situ juga lah momen juga posisi dia di Muar yang lebih dekat dengan Johor sehingga informasi yang diberikan oleh Raja Sulaiman tadi lebih dapat. Tapi kalau aku melihat begitu Tengku Kamariah meninggal, Raja Kecil hilang ingatan, bubarlah semua cerita itu. Ya, udah nggak ingat lagi pernah Perkara Raja Alam punya pasukan mau sebanyak apa, kesempatan ya sikat aja udah. Kalau aku melihat seperti begitu. Lupa ingatannya itu setelah istrinya meninggal. Iya, betul. makin parah gitu. Sebelumnya udah Sakit masih aja. juga. Tapi Tulisan itu sakit aja. 1745 yang suratnya itu yang geser, Bu. Yang tadi ada. Ah, nih ini yang sebetulnya ini dalam salah satu ini ada nih. Yang di sini kalau nggak salah tuh yang Indosiar antagonis juga dia tuh. Apa? Indosiar antagonis. ini yang ini dia Van de Krom Bezet Siak ini tentang beliau nih dalam keadaan sakit, penguasa di Siak itu dalam keadaan sakit. Jadi ini yang narasi Raja Kecil itu dalam keadaan sakit ini. Jadi dari sini Van de Krom Bezet Siak Siantan en Bengkalis ini daerah wilayah kekuasaannya. Terus ada dalam narasi ini yang menyatakan bahwa dia sakit. Nah, disambunglah bahwa di PLT kan kepada Raja Mahmud dan Raja Alan menguasai Siantang. Begitu semua. Ya, artinya Raja Mahmud berada di dalam, di sungai, di kerajaan itu. Nah, Raja Alam itu ke laut. Ya, Keluar itu tadi. karena 1740 dia keluar dari istana. Oh, memang sudah keluar ya? Dia ke Batubara. Dia ke Sumatera Utara. Dia membangun pasukan di situ. Tapi dia tetap dalam judul penaklukan Siak juga. Ya. Walaupun bukan dia rajanya. Belum, enggak. Nah itu kita kadang-kadang bisa bingung, kok bisa dia pergi ke Batubara ini? Ya kekuatan uang lagi. Iya, dia pasukannya besar. Nyari orang bisa gitu. Kamu mau jadi tentara nggak? Mau. Berapa bayarnya? Sekian. Oh enak nih, ikut. Iya. Jadi kalau tanpa datang sana mah, ini raja nih, hebat nih. Oh, kau itulah nggak bisa, harus duit dulu kan. Yang jelas dia dibayar. Pasukan dia banyak. Sebenarnya dibangun gitu ya, selain memang punya ilmu kebatinan misalnya ya. Bukan kebatinan, tapi kemampuan Baik ya. sesuatu lah. Baik, kalau mau membaca lagi Tufat An-Nafis. Nah ini, kalau membaca tentang perjalanan Raja Alam, dua inilah. Kalau ini versi Bugis, ini versi Siak. Ini nama Raja Alam cenderung lebih ditulis dengan sedikit hiperbolis. Hiperbolisnya positif negatif.
Positif. Kalau aku sih sebenarnya positif karena ini adalah mereka memiliki kedekatan dengan Raja Alam karena Raja Alam penulis Tufat An-Nafis adalah Raja Ali Haji. Itu timeline-nya selisih berapa tahun penulisan itu? Tufat An-Nafis 1800-an bang, berarti sekitar 100 tahun. Nah, bayanglah kalian kan, barang yang udah berserak itu kemudian berupaya ditulis. Jadi memang tidak bisa jadikan naskah pasti. Ya. Bisa. Kan kita tinggal menyesuaikan klek. Iya. Kleknya itu kemana gitu. Nah, kayak seperti Tufat mereka cenderung menarasikan Raja Alam itu lebih apa ya, lebih powerful karena si Raja Alam itu kan dia iparan dengan Daeng Kemboja. Penulis Tufat An-Nafis ini adalah Raja Ali Haji. Ya enggak, selisih tadi berapa dengan Hikayat Siak? Ini jadi Hikayat Siak itu juga mengambil narasi di sini. Jadi berarti Hikayat Siak ditulis berdasarkan Tufat An-Nafis? Iya, sebagian besar ada. Ya menurut interpretasi dia lagi. Enggak, maksudnya artinya dari timeline-nya loh. Iya. Iya, berarti kan memang Hikayat Siak itu ya karangan baru berdasarkan Tufat An-Nafis. Betul, jadi karangan Hikayat Siak ini sudah ada, tetapi ada beberapa part itu yang hilang sehingga diisi oleh ini. Nah, ini cenderung mendominasinya adalah narasi dari Raja Alam. Nah, maksud aku keberadaan Tufat An-Nafis dan Hikayat Siak itu berbeda waktu nggak? Jauh. Kurang lebih beda 40 tahunan, Bang. Nah, coba kebayang kan? 40 tahun satu generasi juga tuh. Kurang lebih. Kebayang kan? Ya, kita aja paling kuat memang. Ini kok nggak salah ini generasi ke atas. 1865 ketemu naskahnya nih. Jadi penulisan ya namanya juga hikayat ya, artinya barang itu tidak bertahun nggak ya, enggak kan? Enggak. Dan ini juga ada beberapa kontroversi bahwa ada beberapa narasi itu yang kayak sesuatu ini menjadi jahat, tetapi sesuatu ini menjadi lebih manis gitu, sehingga butuh banyak data untuk pembanding, komparasi data gitu. Dan itu lazim dalam penulisan cerita, itu lazim gitu. Misalnya kayak ini dia pro Raja Alam nih. Ya misalnya Mahabharata itu kan. Ini pro Raja Mahmud. Ini pro Raja Alam nih. Kalau Syair Francia itu SPS pro Raja Mahmud. sebelum Pro Raja Mahmud juga. Nah dari situ aja udah kelihatan kan, kayak Kertagama kan, pro rajanya itulah bagus semua. Iya, nah jadi kalau untuk melihat narasi menjadi lebih luas, memang ya harus bisa mengcompare ini dan ketemu arsip surat menyurat VOC. Jadi digandeng begini, oh ini dia gitu, kayak gitu. Karena ini memang dia banyak mendukung Raja Alam karena dia Daeng Kemboja itu ini kakek mereka, kakek Raja Ali Haji. Itulah istilahnya sejarah ditulis oleh pemenang itu di situ gitu. Makanya kalau baca ini udah mulai ada beberapa downloadan bisa dicari. Itu memang menceritakan pro sekali dengan keturunan Raja Alam. Tuh, tapi yang ini itu memang nampak. Tapi kita butuh komparasi karena begitu 1795 ke atas pada saat VOC sudah mulai tidak ada lagi catatannya. Kan kosong nih Bang, 1795 sampai 1811 kan kosong tuh. Itu masuknya Belanda ya? Masuk Inggris. Inggris, Raffles kan? Ya. Mulai dari situ, itu kan kosong tuh. Itu mulai lain lagi tuh ngobok-ngobok ya bro. Iya. Kosong kan? Nah itu memang butuhnya di sini nih. Yang kosong tuh lari ke masuknya Inggris tuh Belanda kan belum masuk ya dalam pengertian negara. Ya, jadi akhirnya melarikan narasinya itu ke tulisan surat menyurat AIC, East India Company. Iya, maksudnya itu perusahaan-perusahaan kan. Iya. Ya POC sama AIC. Iya, masuknya Netherlands itu. Ya. Kemudian 1811 baru dari pemerintah Hindia Belandanya. 1823, 1811 lah. 1811 itu mulai. Itu juga setelah ini dengan Inggris ya. Jangan main Inggris ya. Tapi waktu itu Bengkulu masih di Inggris kan? Masih. Dia kan Traktat London 1824. 100 tahun juga tuh kalau nggak salah di apa. Nah, ini ada yang kosong 1795 sampai dengan 1811. Makanya buku Datuk Laksamana Raja di Laut begitu masuk timeline itu asli kemana berbelok-belok ya ketemu tapi harus banyak bercabang-cabang narasinya. Inggris tuh. Iya. Inggris tuh 2 tahun cuma ya. Hah? 2 tahun cuma ya. Mana? Anglo-Saxon perang Anglo-Saxon itu kan 1795 sampai 1800, Bang. Bukan, maksudnya yang menguasai wilayah cukup luas itu. Zaman Raffles itu
Oh, dari Pineng lah Bang, Pineng dibuka 1787. Enggak yang Indonesia. Oh ya, ya, ya. Sebenarnya cuma Ya. berapa? 1810 sampai 1811. Nah, itu kan setahun 2 tahun aja. Tapi di apa? Di Bengkulunya lama. Gitu. Ya, Bengkulen kan emang lama karena emas kan, tetap emas. Mati anaknya 4 kan? Ya. Jadi Siak terhenti lah ya. Isia ada tapi Waktu Inggris. catatan Pineng. 1787 kan Pineng tuh. Lari kan ke catatan AIC, East India Company. Pineng, Singapura sama iya Pineng. Lalu kalau Pineng ini nyangkutnya kemana? Ke Singapura. Karena Singapura secara administrasi lebih teratur daripada si Pineng. Jadi nyangkut 1-2 di situ gitu. Tapi habis nih. Ya. Dah, habis dah. Biar ini betul lah. Itu Bu. Biar bisa rokok belawang. Udah pening beliau dah. Ada nanya lagi? Pertanyaan berikutnya silakan disampaikan setelah kelas ditutup aja ya. Itu kamera di mau berdekat. Donataris lah ya. Ya. Ya betul. Analoginya betul tuh. Harus ada mediator kan yang menengahi gitu. Lain. Nah, betul. Kalau sana nanti ada BPK. Oke, sekian dulu kelas kita malam ini. Insya Allah series keempat minggu depan tanggal 1 berarti ya kita ya. Tanggal 1 itu kita akan membahas bab 4. Nanti akan diumumkan selanjutnya juga di sosial media kita. Setelah itu istirahat berapa lama? Puasa op. Puasa masih off. Op lah. Ini ada Muntah kuning nanti. puasa kita tak cari kegiatan apa lah nanti kan? Ibadah deh. Iya. Bulan Mei mungkin. Tadi suruhnya tutup, habis itu tanyanya lagi. Bulan Mei itu nanti masuk ke Nggak apa? Ini jadi pening. Iya.